200 orang, tapi ada minta penambahan, akhirnya kami penambahan. Karena Pak Amir ini berada di Bogor dan waktu maghribnya itu jam 6 sebelum kurang 15, kita akan langsung perkenalkan Bapak Dr. Amir Teguh Ramli ini. Beliau ini lahir di Aceh, tetapi besarnya itu di Jakarta. Umurnya kelas 4 SD, beliau itu pindah ke Jakarta semua dengan keluarga, sehingga dari kelas 4 SD sampai saat ini tinggal di Jakarta dan Bogor. Beliau ini adalah ketua pusat studi SDM di Universitas Ibnu Khaldun. Beliau ini adalah pendiri Yayasan Pumping Indonesia. Beliau ini adalah penulis buku tentang pumping Indonesia, tentang menjadi guru kaya, tentang pendidikan, sekitar 15 buah lebih kurang. Istri beliau ini adalah dosen IPB, ya, jadi sehingga beliau ini tinggal di IPB. Baik, saya tidak mempanjangkan waktu karena waktu sangat sempit sekali. Kami silakan kepada Bapak Dr. Amir Teguh Ramli untuk sharing ilmu kepada kita yang ada di sini. Silakan Pak Dr. Amir Teguh Ramli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati adik semua mahasiswa dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Syahwala. Juga ada beberapa mahasiswa saya yang ada di Bogor maupun dari Universitas Terbuka yang hari ini bergabung. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah SWT. Baik, saya diminta Pak Pur untuk menyampaikan materi kuliah terkait dengan MSDM, ya, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dunia wirausaha, ya, agro technopreneur. Jadi adik-adik semua, bahwa ini kita waktu hanya ada 1,5 jam kurang lebih. Saya tadi berpikir mulai jam 4, jadi saya sudah setting kuliahnya selama 2 jam. Tapi nanti coba kita lihat saja, kalau tidak selesai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan dampak yang baik buat adik semua. Para calon pengusaha yang insya Allah akan berkarakter, ya, kompeten dan kompetitif di masa akan datang, bahwa ada, tadi saya sudah diperkenalkan ya sama Pak Purwana, dan yang terpenting saat ini ini yang sangat baru, saya menjadi konsultan TIPET tentang Young Entrepreneur Pemuda Tani Milenial di Jawa Barat, ya, dari program Kementerian Republik Indonesia. Nanti juga kita bisa share tentang apa yang saya lakukan di lapangan terkait dengan membangun karakter wirausaha muda, khususnya di bidang pertanian. Entrepreneur Based Pumping HR Model, ya, apa sih yang kita maksud dengan pumping HR model? Nanti juga akan saya singgung sedikit, dan bagaimana dikaitkan dengan dunia entrepreneurship. Bagaimana teman-teman semua mampu membangun karakter wirausaha, kompetensi seorang wirausaha, dan bisa berdaya saing dalam dunia wirausaha. Ini kita pelajari berbasis kepada konsep pengembangan sumber daya manusia, yaitu Pumping Human Resource Model.
Entrepreneur kalau kita artikan secara sederhana ya, ini arti yang sangat sederhana yang kita ambil dari Wikipedia. Ya, semua aktivitas para wirausaha yang dipikirkan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya. Ya, sedangkan entrepreneurship secara sederhana bisa kita artikan merupakan sebuah proses ya, sebuah proses atau sebuah sikap dari seseorang yang bermuatan nilai-nilai entrepreneur ya. Jadi membedakan entrepreneur itu orangnya, entrepreneur itu adalah karakter yang dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk menjadi sukses. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita mampu membentuk karakter, kompetensi, dan perilaku kompetitif sebagai seorang calon entrepreneur. Nah, tentang hal ini, sebetulnya kita tidak perlu belajar jauh-jauh, karena di dalam Al-Quran kita disinggung sangat banyak tentang bagaimana membentuk karakter wirausaha yang hebat. Dan keteladanan kita kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira juga sejak kecil kalau kita baca sirah Nabi, bagaimana bahwa sikap atau entrepreneurship bisa terbentuk pada jiwa Rasulullah sejak beliau berusia 5 tahun. Dalam Al-Quran, ya, khususnya Quran surat Ibrahim ayat 25, ini kita bisa jadikan pelajaran kita membangun karakter seorang entrepreneur. Hah? Nakunan ke menegakkan Bandung apa yang baik. jauh? Bandung. Nih. Orang-orang entrepreneur adalah orang yang menegakkan Bandungan. orang entrepreneur adalah orang-orang yang percaya dengan usaha yang dilakukan Dalil konek. yang santan ini. Buat adik semua yang masuknya dihidupkan, tolong dimatikan dulu ya. Ibu Nur tolong matikan. Ibu Nur, maaf nih. Tadi hostnya Ibu Nur. Ya, soalnya Nur Aswayuni. biar teman-teman kita tidak terganggu. Nanti pada saat bicara saja dihidupkan. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah sesungguhnya kalimat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter. Nah, itu disuruh contoh dari pohon yang baik. Kalau kita lihat pohon yang baik, maka mesti pohon itu ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, dan ada yang namanya buah dan daun. Ya, inilah analoginya. Karakter itu bisa diibaratkan sebagai akar dari pohon yang baik. Ya. Kemampuan seseorang atau kompetensi seseorang kompeten atau tidak, itu bisa diibaratkan dengan batang dari pohon yang baik yang selalu bertumbuh, yang selalu berkembang, yang selalu menuju kepada visi. Dia sifatnya visioner, ya. Terus menjalar, meninggi, membesar sampai tidak ada batasnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kompetitif. Ini kita bisa belajar dari daun dan buah yang lebat. Ini dalam ayat selanjutnya dikatakan, pohon yang baik itu adalah pohon yang setiap musim dia berbuah, buahnya bermanfaat bagi kehidupan dan senantiasa menyenangi bagi orang-orang yang
memetiknya. Dan itulah perilaku kompetitif. Kita berkompetensi bukan untuk mensikut orang lain, tapi membuat karya-karya terbaik kita agar kita mendapat kesenangan dari orang-orang yang membutuhkan, dan kemudian itu menjadi nilai yang mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nah, selanjutnya dari 3 hal tadi itu bagaimana memanagenya, ya, bagaimana mengelola diri kita ini sebagai sumber daya manusia, ya, sebagai sumber daya manusia yang akan masuk ke dalam dunia entrepreneur. Kita lihat. Nah, cara mengelolanya inilah yang kemudian saya menyebutkan sebuah model yang disebut dengan pumping SR model, yaitu model pengembangan manajemen dan sumber daya manusia yang basisnya adalah kepribadian atau personality, berbasis kepada kompetensi, dan berbasis kepada nilai-nilai spiritualitas. Ya. Ini akan menjadi sandaran bagi seorang calon entrepreneur. Apa akar dari para calon entrepreneur agar menjadi kuat di bidangnya? Yang pertama adalah belief system, ya, kekuatan keyakinan. Jadi kalau teman-teman semua tidak yakin bahwa dunia entrepreneur ini membawa kesuksesan, maka sukses itu nggak pernah didapatkan. Kalau kita tidak meyakini bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sebagai cara atau jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah, maka apa yang kita lakukan pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kekuatan dasar kita adalah terletak kepada keyakinan. Ya, aku berdasarkan prasangka hambaku, apabila kita berprasangka baik, maka Allah hadir dalam segala kebaikan kita. Dan apabila kita berprasangka buruk, maka keburukan itu yang senantiasa kita dapatkan. Jadi mari mulai dengan sebuah kekuatan keyakinan, tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada reserve, tanpa ada membanding-bandingkan yang lain. Begitu kita sudah ingin jadi seorang entrepreneur, maka mulailah dan yakinlah suksesnya ada di sana. Ya. Bahwa tidak ada orang yang hari ini berusaha, hari ini sukses, nggak ada. Di dunia kerja juga sama. Orang harus menunggu 5-10 tahun, baru kemudian dia mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di dunia entrepreneur apalagi? Karena kita memulai dengan kekuatan kita sendiri, dengan kaki kita sendiri, dengan modal kita sendiri, dan kita harus bertahan dalam situasi tersulit. Semakin sulit situasinya, semakin besar peluang kita untuk menjadi sukses. Baik, saya akan coba ya. Coba adik-adik semua, lewat chatting saja tulis ya. Kalau kita ingin melakukan bepergian, itu pasti ada 4 hal yang selalu kita butuhkan. Yang pertama adalah kendaraan. Yang kedua adalah kita memerlukan untuk menghitung waktu yang masih tersisa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah menentukan saat tiba di kota tujuan. Yang keempat adalah menentukan kota tujuan. Ini susunannya masih terbalik-balik, atau mungkin juga sudah benar ya, tergantung pendapat kita. Coba saya mau lihat beberapa, boleh lewat chatting, tulis saja susunannya seperti apa. 1, 2, 3, 4, apa 3, 2, 1, 4, apa 2, 1, 3, 4, apa 4, 2, 1, 3, silakan. Ya, kita nanti akan lihat bagaimana memulai dunia entrepreneur dengan analogi dari 4 hal dalam pada saat kita akan berpergian. Boleh di chatting, silakan di chatting. Sudah ada yang memilih 4, 2, 1, 3. Ya. Silakan yang masih, ya pilih saja. 413, 4321, 4213, 4321, 4132, 4213,
4213 sama ya 4321. Oke, ya itu sangat beragam ya. Tapi saya lihat model atau format yang kawan-kawan semua sampaikan pasti dimulai dari 4 ya. Semua saya lihat ini dimulai dari 4. Hanya pilihan kedua ada yang berbeda satu sama lainnya. Semua dimulai dari 4 ya. Jadi betul sekali bahwa untuk menentukan sesuatu mesti dimulai dari kota tujuan ya. Kota tujuan itulah yang menyebabkan kita kemudian bisa membuat arah selanjutnya. Nah, kalau kita sudah menentukan kota tujuan, misalnya saya mau berangkat ke Banda Aceh, ke Unsia, diundang oleh Pak Pur bahwa hari Jumat saya harus tiba di sana pukul 4 untuk memberikan materi kuliah umum. Ya. Kemudian itu sudah disampaikan 2 minggu yang lalu. Saya merencanakan ketika saya akan merencanakan membeli tiket karena akan naik pesawat, maka yang pertama saya tuju pesawatnya atau sesuatu yang lain. Yang saya tuju pasti adalah saya akan melihat jam berapa mengundang saya harus bicara hari Jumat itu. Ya. Oh, jam 4 sore. Perjalanan saya ke sana membutuhkan waktu, kalau dari Bogor ke bandara saja sudah 3 jam. Dari bandara ke Aceh 2 jam. 5 jam. Berarti saya harus punya kurang lebih interval waktu 10 jam lah. Kemudian saya tidak akan kecapean. Maka yang paling penting setelah itu adalah memang kita menentukan saat tiba di kota tujuan. Karena saat tiba di kota tujuan adalah saya dibutuhkan jam 4, berarti saya tidak mungkin berangkat kalau ditarik mundur di bawah 10 jam. Ya. Atau malah saya lebih aman berangkat sehari sebelumnya. Itu akan lebih aman. Kenapa saya berangkat sehari sebelumnya? Karena saya sudah tahu kapan saya dibutuhkan di kota tersebut. Jadi 43 ya, 43. Nah, kalau sudah kita tahu jatuh di kota tujuan itu pukul berapa, maka ketika saya akan mengambil tiket pesawat jam sekian, maka perhitungan utamanya adalah tentu ya waktu saya yang masih tersisa ya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi baru kemudian saya memilih pesawat. Meskipun kita memulai sesuatu dari pikiran kendaraan, tapi tidak secara fisik, kita langsung menentukan kendaraannya. Pasti ada sesuatu yang di luar dari itu. Jadi betul Selamat yang tadi menjawab 4, 3, 2, 1 ya. Jadi yang pertama menentukan kota tujuan, kedua menentukan saat tiba di kota tujuan, ketiga menghitung waktu tersisa, keempat memilih kendaraan. Nah, bagaimana kalau dianalogikan dengan profesi kita, misalnya sebagai entrepreneur. Jadi yang paling penting adalah adik-adik semua, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi sukses tentukan dulu tujuan dari profesi kita, dari tujuan hidup kita, ya. Dengan tujuan hidup, dengan tujuan mengapa kita menjadi seorang entrepreneur, ya, itu harus kita temukan. Jadi itulah yang membuat kita kuat pada situasi tersulit. Cuman pengen coba-coba, nah itu akarnya akan lemah. Itu kalau dalam Quran surat Ibrahim 24, Quran surat Ibrahim di ayat ke-26, ya dinyatakan Allah, bukan pohon yang buruk, yang mudah terserabut dengan akar-akarnya dan tidak memberi manfaat sedikit pun. Ya. Jadi yang membuat akar kita menjadi kuat, kita punya tujuan dalam semua. Ya.
Tujuan itu yang membuat kita kemudian punya keyakinan. Keyakinan itu membuat kuda-kuda kita kuat, ya. Kuda-kuda kita kuat artinya adalah akar sukses kita kuat. Sehingga terpaan badai, segala ujian itu kuat kita hadapi karena kita fokus kepada tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, secara manajemen kemudian tentukan saat meraih sukses itu juga harus ditentukan, ya. Kapan, di usia berapa, atau kondisi apa bahwa saya akan meraih sukses seperti yang saya inginkan. Ya. Dan kemudian setelah itu antara keinginan sukses kita dengan hari ini kita berada, itu kita hitung sisa usia kita. Nah, ternyata saya punya sisa usia 30 tahun untuk meraih sukses. Nah, di 30 tahun itulah kemudian kita memilih dunia wirausaha, memilih pekerjaan yang memang mampu membawa kita di 30 tahun mencapai kesuksesan. Ya, karena pekerjaan itu bukan tujuan, tapi tujuan hidup kita itu harus kita tentukan, yang kita raih kemudian melalui dunia wirausaha atau pekerjaan yang kita pilih. Ya, ini mulai besok coba ya, terutama yang memang sudah bertekad ingin jadi wirausaha, tentukan ini dulu. Ya, tujuan Anda berwirausaha apa? Jangan sampai tujuannya akarnya lemah, tujuannya akarnya kuat. Ya, kalau misalnya apa tujuan akar lemah? Tujuannya mau cari pengalaman, itu akarnya lemah. Karena begitu merasa ada hambatan, merasa sudah dapat pengalaman, ya sudah dia patah. Itu harus ditentukan dengan sangat baik. Nah, alat bantu kita adalah model ini. Ya, model ini adalah model berbicara tentang bagaimana menguatkan diri kita di dalam dunia wirausaha. Ya, kalau ibarat pohon tadi, maka akarnya ada di tengah-tengah ini. Ini adalah akar manusia. Nanti kita jelaskan. Ya, kalau ibarat pohon yang baik tadi, yang dimaksud dengan batang yang bertumbuh harus dimiliki manusia adalah ini: visi, motivasi, leadership, knowledge, manajemen, exercise. Ini adalah yang menyebabkan kita bertumbuh, yang menyebabkan kita terus berkembang, yang menyebabkan kita menjadi berubah dari hari ke hari menuju kepada segala cita-cita kita. Kalau orang tidak punya, maka dia akan, artinya adalah akar tidak berfungsi, akarnya tidak mampu menghisap sari makanan, dan kemudian dia akan mati, ya, tumbang. Dan kalau kita lihat buah dan daun adalah perilaku, tidak ada kompetitif kalau kita nggak punya statement. Statementnya apa tadi? Di usia 30 tahun akan menjadi wirausaha dengan omset 2M. Nah, itu sebuah statement, ya. Karena statement yang kita secara personal, ya. Kita memantaskan diri untuk mendapatkan omset 2 miliar pada usia 30 tahun melalui perubahan personality, ya. Kita memantaskan diri untuk mendapatkan omset demikian melalui perubahan-perubahan secara pribadi. Dan kemudian perubahan lain adalah kita mampu mengendalikan emotional questionnya, amarah, ambekan, malas bekerja, suka curang, mencurangi orang lain untuk mendapatkan haknya sendiri. Ya, kalau bekerja sama tidak amanah, ini semua ada di self controlling. Kalau ini tidak dilakukan, maka kehancuran juga akan kemudian yang selanjutnya adalah sinergi kolaborasi. Tidak ada sukses tanpa sinergi kolaborasi. Ya. Sinergi kolaborasi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia ketika melakukan usaha dan bekerja. Dan yang kelima adalah kita terus mengimprove, ya, memperbaiki diri kita. Di mana kita temukan yang
kurang pas kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat model ini, maka ini semuanya ada 6 ya, visi, motivasi, leadership, knowledge, management, exercise. Dan ini ada 5 ya. Ini mencontoh bagaimana sistem kerja dari yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam semua penuh gerakan. Tidak ada rukun Islam tanpa gerakan. Mulai dari ikrar syahadatain sampai kepada naik haji jika mampu, semuanya adalah membutuhkan gerakan-gerakan personality yang kuat. Sedangkan rukun Islam, ya, mulai dari visi sampai ke exercise, itu semuanya kekuatan yang tersembunyi dalam diri orang, yang dia tidak ada gerakan tapi menjadi kompetensi seseorang. Ya, kompetensi itu tidak ada gerakan. Kompetensi itu sesuatu yang dimiliki oleh seorang sebagai ability, sebagai kemampuan, sebagai skill. Kalau tidak digerakkan secara perilaku, dia tidak akan bergerak apa-apa. Nah, analogi tentang akar batang buah daun agar dia menjadi bekerja dengan baik dan kita pakai kemudian teori Milky Way. Milky Way itu teorinya adalah bahwa pusat orbit, bahwa pergerakan tata surya itu sangat bergantung kepada pusat orbit. Ada pusat orbit, ada titik orbit, ada garis orbit. Dia berputar seperti orang bertawaf, ya. Dan yang memiliki kekuatan adalah ada pada pusat orbitnya. Maka pusat orbit manusia adalah seperti akar. Akar itu menjadi pusat orbit. Titik orbit itu adalah seperti fungsi dari batang yang bertumbuh tadi, dan garis orbitnya itu adalah yang terus-menerus menghasilkan seperti buah dan daun. Nah, kalau dalam teori Ashworth ya, teori Ashworth itu ya, teori di mana ada 3 hal kekuatan manusia yang harus dibangkitkan, yang bersifat unconscious, preconscious, conscious ya. Nah, kalau kita kemudian kaitkan dengan teorinya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa kekuatan manusia ada 3 kekuatan: hati, otak, panca indera. Hati adalah raja, otak adalah perdana menteri, panca indera itu adalah tentara dan tidak boleh tertukar satu sama lainnya. Makanya kemudian yang menjadi pusat orbitnya manusia sebagai akar suksesnya ada pada hatinya. Yang menjadi titik orbit sebagai batang yang bertumbuh secara visioner itu ada pada otaknya. Yang menjadi buah dan daun, yang menjadi garis orbit itu adalah buah dan daun yang terus menghasilkan. Kau duduk depan aku. Itulah Karena main game anjing. Yang menghasilkan hanya panca indera yang bisa dipikirkan oleh otak tentang kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi kalau 3 komponen tadi, bahwa ada 3 hal utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah prinsip, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah aksi. Ya, jadi wirausaha yang berkarakter kompeten, kompetitif adalah pertama harus punya prinsip untuk sukses, memiliki kompetensi dalam sukses, dan kemudian aksi. Kalau ini kedua yang dimiliki tidak ada aksi, juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Prinsip itu lahir dari hati. Hati yang menentukan mengapa saya menjadi seorang entrepreneur. Ya, why dan what-nya dijawab oleh hati. How to-nya dijawab oleh otak. Dan aksinya itu dijawab oleh panca indera kita. Hasil penelitian yang saya lakukan ya terhadap hal tadi, bahwa orang sukses dengan yang memiliki prinsip mencapai sukses itu sampai 82,4%. Ya, kompetensi itu memberi sukses 78,8%, dan aksi itu 81,8%. Jadi ternyata ketiga-tiganya sangat penting, dan urutannya adalah diawali akar tadi. Akar yang kuat akan membawa juga kemudian usaha, keyakinan yang kuat dan hasil yang baik.
Nah, sekarang secara teknis kita masuk wirausaha berkarakter yang berbasis kepada pumping hire. Seperti apa? Ya, secara analogi tadi kita sudah paham bahwa itu sumbernya ada dari Quran surat Ibrahim ayat 25. Nah, ini hasil penelitian, ya. Disadari atau tidak, ya, manusia sehari-hari memproduksi keinginan 80% dan memproduksi keyakinan hanya 20%. Padahal tadi dari hasil penelitian dan dari struktur analogi pohon tadi, yang paling berpengaruh itu adalah akar. Dan akar itu ternyata adalah keyakinan. Nah, berarti kita tidak bisa membuat diri kita alami. Kalau kita menjadi wirausaha dan alamiah, maka sumber kita untuk menjadi wirausaha itu 80% adalah keinginan. Ya. Padahal hasil penelitiannya, keinginan ini 80% itu keberhasilannya hanya 12%. Ya. Tapi keyakinan yang 20% itu keberhasilannya 88%. Jadi betul bahwa kita harus memperkuat keyakinan kita. Keyakinan itu sifatnya tadi ya unconscious. Dia bersifat bawah sadar, unconscious, dan dia lahir dari fungsi hati. Seperti teorinya Al-Ghazali tadi. Dan hasil penelitian semua sejalan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh pendahulu kita dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kita harus memproduksi dulu keyakinan kita secara kuat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu berbasis pada keinginan. Karena keinginan itu adalah basisnya adalah otak dan dia mudah patah ketika menghadapi rintangan. Makanya hasil penelitiannya adalah keinginan yang 80% itu suksesnya hanya 12%. Tapi keyakinan yang 20% itu suksesnya bisa sampai 88%. Jadi betul, silakan kita bangun dulu akar kita dengan menjawab mengapa dan apa saya menjadi ada protein. boleh sepertinya masih aktif dimatikan dulu. Hi everyone. Beberapa hari lalu saya berkunjung ke seorang entrepreneur muda ya, namanya Asep ini. Ini adalah Asep karena dia fokus kepada melon. Kemudian dia memberikan label dirinya adalah sebagai Asep Melon. Jadi kalau kita ke Tasikmalaya, kita bicara tentang Asep, kalau kita sebut Asep Melon, pasti orangnya adalah ini. Ya, ini usianya masih 30-an. Ya, dia melakukan menjadi entrepreneur di dunia melon ini adalah 5 tahun baru diraih sukses. Kalau kita dengar kisah-kisahnya yang luar biasa, bagaimana mulai dari jatuh bangun, diserang hama tikus, kemudian dicurangi oleh orang, kemudian keluarga yang tidak mendukung, dan dia bertahan. Kenapa selama 5 tahun dia tidak menyerah? Meskipun pernah sampai 2 hektar tanahnya, melonnya itu diserang oleh tikus dan modal habis semua, sampai kemudian dia harus menjual kendaraannya untuk kemudian bisa kembali memulai berbisnis melon. Nah, dari kisah yang diceritakan tadi itu, dia merasa bahwa menjadi wirausaha itu adalah kemuliaan bagi diri. Ingin menghadap Allah, Pak Tedon ini, dengan kemuliaan saya sebagai seorang wirausaha. Ya. Saya ingin membuka pintu surga saya adalah melalui wirausaha. Kenapa saya memilih
Ini juga ada kisahnya. Kenapa dia kemudian memilih melon. Jadi kalau kita dengar kisah-kisah para entrepreneur ini, dan dia memang termasuk entrepreneur milenial yang belajar bertaninya tidak dari buku. Belajar bertaninya adalah dari Google, dari YouTube. Ya, dia sering melihat YouTube bagaimana dia memilih berbagai jenis-jenis pertanian, dia search lewat YouTube dan kemudian dia tertarik dengan melon. Dan betul-betul dia tidak punya guru. Guru dia itu adalah dia melihat di YouTube. Dia mencoba, kemudian dia cari resep-resepnya lewat Google. Ketika 2 hektar itu dia terhempas oleh tikus, ya, kemudian dia menemukan dengan tidak sengaja di sebuah waktu dia googling, ada petani melon Cianjur, dan itu ada nomor WA-nya. Mulailah dia menghubungi petani melon di Cianjur itu dengan lewat WA-nya. Dan kemudian si petani melon yang ada di Cianjur ini menuntun dia. Coba kamu foto melon-melon kamu. Foto, kemudian mereka berkomunikasi lewat WhatsApp. Kemudian divideokan seperti apa, dan saran-saran diberikan oleh si petani melon yang Cianjur ini lewat WA-nya. Dan itu yang dilakukan. Sampai kemudian dia berhasil. Yang hari ini omsetnya sekali panen itu bisa ratusan juta, dan pasarnya sudah seluruh Indonesia. Dan memang kisahnya tidak ada orang yang berbisnis kemudian langsung sukses. Kenapa? Yang paling penting adalah kenapa dia bertahan. Kenapa dia tidak bergerak? Nah, itu karena dia punya ya. Dia kalau ibarat dalam istilah Al-Quran, itu adalah sudah mencelupkan diri seutuhnya di dunia itu dengan niat bahwa masa Allah nggak memberi saya sukses dengan cara bersungguh-sungguh, ya, sibghatullah, ya, dengan cara bersungguh-sungguh saya pasti diberi jalan. Itu keyakinan dia yang sangat luar biasa, dan itu yang membuat akarnya sangat kuat. Kita lihat ya, ini yang tadi saya katakan tentang karakter itu seperti ini adalah teorinya Esbert, ya. Mungkin adik-adik di dunia, kalau kita kuliah di manajemen, kita mesti makan ini. Tetapi coba perhatikan ya, saya kira kalau saya sebut tentang film Titanic pasti nyambung lah ya, adik-adik semua ya. Film Titanic pernah menonton ya, minimal melihat trial di YouTube ya. Bagaimana bahwa bongkahan kecil di atas ini yang dilihat oleh kapal yang sangat besar, dan sekali hempas ini pasti kemudian bongkahan es di atas air ini akan habis. Dia lupa bahwa bongkahan es tersambung yang sangat dalam, ya, akar yang sangat kuat sampai ke dasar. Ini yang disebut dengan bagian bawah sadar. Ini yang disebut dengan unconscious. Ini yang disebut dengan akar tadi. Sesuatu yang tidak terlihat tapi tenaganya luar biasa. Sesuatu yang tidak tampak tetapi dia memberi pengaruh yang luar biasa. Ya. Hati itu adalah sesuatu yang tidak tampak pada diri kita, tapi pengaruhnya luar biasa. Ketika hati kita tidak bisa kita kendalikan, ya, wujud diri kita ini menjadi kalau hati amarah, kita menjadi emosi, kita menjadi kesal, kita menjadi tidak seimbang, kita menjadi seperti kuda yang mengamuk, seperti gajah yang mengamuk, yang kita bisa menghancurkan banyak. Ya. Karena kekuatannya luar biasa. Ya. Dan disitulah harusnya bersemayam karakter kita. Karakter manusia lahir dari unconscious, bukan dari perilaku. Dia lahir dari kekuatan yang terdalam dalam diri manusia. Dan inilah
pamannya bagaimana kemudian membentuk kekuatan yang luar biasa yang membuat melon bertahan dalam situasi tersulit, dan banyak orang-orang lain kalau kita lihat sejarah-sejarah para entrepreneur, 10 tahun hilang entah kemana, sering diejek orang, sering dicemooh oleh teman-temannya, tapi kemudian setelah 15 tahun dia bangkit, dia berjaya, dia bisa menyaingi orang yang sudah bekerja puluhan tahun hanya dengan penghasilannya sebulan. Itu luar biasa, ya. Dan itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin langsung kemudian menjadi. Jadi bagaimana maksudnya usaha? Bagaimana untuk punya akar kuat di dunia wirausaha? Ya, pikirkan tadi mengapa saya menjadi wirausaha. Mengapa saya menjadi wirausaha, dan canangkan sebuah visi yang jauh melesat ke depan, yang dalamnya seperti akar sebuah pohon yang kuat, yang akarnya sangat dalam. Kalau kita belajar tentang akar, maka ada sebuah pohon ya di dunia ini yang akarnya sangat kuat, ya sangat kuat akarnya. Kira-kira pohon apa ya? Pohon yang akarnya sangat kuat, akarnya sangat dalam. Itu ada dalam buku-buku hasil penelitian. Kalau adik-adik pernah baca Stephen Covey, di sana suka ada tuh disebutkan, ya. Jadi pohon yang sangat kuat yang menjadi rujukan para entrepreneur, para businessman itu adalah pohon bambu Cina. Ya, kalau kita lihat bertumbuh pohon bambu Cina, 5 tahun pertama itu tidak tumbuh ke atas. Ya, kalau kita menanam pohon bambu Cina, meletakkan di bibitnya di sebuah tanah, itu yang pertama tumbuh itu tidak ke atas. Jadi pohon itu kalau waktu kita letakkan dia tinggi hanya 5 cm, itu selama 5 tahun 5 cm itu. Dan itu membuat kita menjadi frustasi. Rupanya dia sedang bertumbuh ke bawah. Bertumbuh ke bawah itu adalah dia sedang bertumbuh akarnya. Coba bayangkan, bagaimana kuatnya pohon itu, akarnya saja tumbuh selama 5 tahun. Terbayang ya, akarnya tumbuh 5 tahun, bagaimana kuatnya. Dan satu lagi saya kira yang belum diteliti adalah pohon kurma. Ya, pohon kurma itu ada filmnya di YouTube, coba dibuka ya. Cara pohon kurma itu tumbuh, pertama diletakkan batu di atasnya, batu besar. Jadi tidak dibiarkan dulu dia tumbuh ke atas. Itu menyebabkan dia tahan di padang pasir oleh hempasan angin yang sangat kuat. Dia tumbuh dulu ke bawah, meskipun dipaksa, ya, dipaksa untuk tumbuh ke bawah agar pada saat-saat dia sudah menjadi pohon yang meninggi, dia kuat menghadapi badai. Nah, keunikan kedua dari pohon bambu Cina adalah setelah 5 tahun, dia mulai tumbuh perlahan, itu batangnya bertumbuh sangat cepat. Tapi setelah 5 tahun. Per hari batang pohon bambu Cina itu setelah 5 tahun tumbuhnya adalah 3 cm per hari. Dan itu paling cepat dibanding dengan pohon-pohon lain. 5 cm. Jadi cepat sekali dia menjulang ke langit, ya. Itu percis yang baik, yang akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya menjulang ke langit. Setiap musim dia berbuah, buahnya bermanfaat bagi kehidupan. Hanya yang sering menjadi pertanyaan, bisa saja ini kan hasil penelitian. Penelitian itu bisa berubah, ya. Saya kira kalau teliti tentang pohon kurma, mungkin bagaimana hipotesa kan, bagaimana rumusan masalah, bagaimana pilihan-pilihan yang dilakukan oleh. Tetapi intinya adalah, tapi
adik di ya, baik. Jadi pada intinya adalah pentingnya akar bagi jalan masa depan kita. Ya, akar itu yang membuat seseorang menjadi kuat menghadapi apapun. Nah, perumpamannya tadi seperti pohon tadi. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur bukan pekerjaan tapi profesi. Jadi jangan mengatakan bahwa saya mau jadi entrepreneur, setiap bulan saya harus dapat gaji sekian. Nggak bisa. Karena kita profesi. Profesi itu tidak menjanjikan berapa penghasilan, tapi profesi itu menjadikan tetap berpenghasilan. Ya. Dalam waktu tertentu, mungkin kita jauh tertinggal dengan penghasilan seorang PNS, tapi dalam waktu kemudian kita bisa meloncat 10 kalinya dari penghasilan. Ya, penghasilannya ada deret hitung, sedangkan wirausaha itu penghasilan menjadi deret ukur. Makanya orang yang berprofesi itu bukan yang penting bukan berapa penghasilannya, tapi tetap berpenghasilan. Seorang entrepreneur sesuai sebagai sumber akar yang baik tadi, hati, sikap, dan perilaku yang ikhlas. Ya. Jangan pernah membanding-bandingkan. Jangan pernah melakukan penyesalan. Jangan pernah kemudian merasa dirinya tidak cocok dengan telah menjadi pilihan. Ya, tunggu ada saatnya kun fayakunnya Allah berbicara pada diri kita. Ya, sibghatullah di sana, serahkan diri sepenuhnya, hati, sikap, dan perilaku ikhlas terhadap pekerjaan kita. Ya, bangun kepribadian sebagai wirausaha. Namanya juga wirausaha, ya kan? Beda dengan pekerja. Di sini ada kreativitas, di sini ada produktif, di sini ada sikap menolong, di sini ada sikap proaktif. Ya, itulah wirausaha. Ya. Kemudian yang terbaik adalah mentality, morality, spirituality yang bersifat Islam. Jangan merasa sudah pontang-panting mendapatkan mensukseskan dunia entrepreneurnya, kemudian nggak mau bayar zakat, ya, nggak mau peduli dengan orang lain. Enak aja, kan kamu yang makan, itu nggak boleh. Ya, sehingga mentality, moral, spirituality ini yang membuat kita tetap menjadi sukses dan bahagia, bermanfaat. Manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga manfaatnya sampai kepada akhirat. Sehingga entrepreneur menjadi pintu surga seorang entrepreneur. Nah, ya, pertama adalah yakin kemampuan diri. Aku yakin aku bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ya, itu sudah tidak ada reserve. Itu seperti prinsip ihsan dalam beragama. Ya, anta budullah kana katarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Jadi sudah nggak ada lagi apa namanya, ya, ketika meminta melihat Allah, Allah mengatakan kau tidak akan mampu melihat apa akan meledak. Tidak mampu. Jadi kalau sudah tidak mungkin melihat, apa kata Allah? Yakinlah. Yakinlah kita posisi yang memiliki akar yang kuat tadi. Nah, kemudian
kesadaran akan kemampuan kita, keilmuan kita harus berbasis kepada kesenangan kita, berbasis kepada passion kita kalau bahasa sekarang ya. Kita memiliki yang memang itu passion kita. Saya menekuni hortikultura kok saya menyenangkan, tapi kalau menekuni pangan kok tidak menyenangkan. Nah, itu yang disebut dengan passion. Kesadaran akan kemampuan diri tadi. Kemudian wah itu nggak ada uangnya, yang ada uangnya kita memilih yang ada uang, padahal tidak ada passionnya. Itu yang harus diperhatikan. Cepet. Gih kuliah. Ya, waktunya boleh Pak ya. Baik, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Langsung sebut namanya dan asasi. Silakan. Silakan yang bertanya. Dan dibuka ya. Ya, dibuka. Sebut namanya. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, adik-adik, silakan. Dibuka mute-nya. Ya, sambil menunggu saya perlihatkan ini dulu ya, Pak Pur ya. Silakan mempersiapkan yang ingin bertanya. Ya, kita bicara tentang ikhlas tadi ya. Ini ada sebuah contoh bagaimana yang disebut dengan ikhlas. Ya, kita lihat bahwa ikhlas itu nggak boleh setengah-setengah, ya, bukan batu loncatan. Keyakinan yang bulat sebagai jalan sukses, ya, harus jadi mujahid tuh atau mujahidah di dunia wirausaha. Nah, seperti film ini nih, kita lihat bagaimana ikhlas itu harusnya kita alami. Ya. Dia makan kue, ada anak kecil, dia bagi. Tapi dia tinggal satu kuenya. Ada orang tua yang membutuhkan. Dia bagi dua. Ternyata ini bukan orang tua sembarangan. Ya. Kalau kita memberi satu, mengharapkan dua, pasti yang kita dapatkan 0,5. Kita memberi satu, mengharapkan satu, nilainya dapat satu. Tapi ikhlas itu adalah memberi satu tanpa mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang sudah kita berikan. Ya. Dan kita selalu yakin bahwa Allah lah yang menyempurnakan jiwa kita. Allah lah yang membuat kita menjadi jiwa yang baik, bertahan pada situasi tersulit, dan kemudian Allah akan memberikan janjinya ke lapangan. Ya. Kesuksesan akan diperoleh dari jalan yang tersulit, kemudian melalui perubahan, maka Allah akan memberikan ke lapangan. Baik, silakan Pak Pur, kalau sudah ada yang ingin bertanya. Baik, kita buka season. Ya, silakan, Ibu-ibu. Lewat chat juga boleh ya, silakan lewat chatting. Ya, silakan. Buka mute-nya.
Saya Pak. Iya, Akbar. Ya silakan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akbar dari mana? Dari Denpasar. Baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai akar dalam jiwa entrepreneur. Apabila kasusnya seperti kuat, dan yang satu lagi adalah akar yang dalam tapi tidak kuat. Dari kedua kasus tersebut, dalam jiwa entrepreneur sebaiknya lebih baik yang mana gitu, Pak? Baik, Pak Amir, silakan saja terus. Ya. Pak, jawabnya. Ya, kalau analogi akar dalam Al-Quran itu akar yang kuat itu yang kuat dia di permukaan. Jadi yang dianalogikan akar itu adalah yang disebutkan akar yang menghujam ke dalam bumi. Artinya menghujam kan dia ke dalam, ya. Dia tanah akarnya itu pasti dia kemudian akan lemah. Jadi yang dimaksud tadi ya memang akar yang kuat itu adalah akar yang dalam. Akar yang dalam itu kalau dalam diri kita adalah orang yang punya visi pendek dengan orang yang punya visi jauh, itu lebih bagus orang yang punya visi jauh. Ya, kalau punya visi pendek, dalam katakan jadi seorang entrepreneur omsetnya adalah 1 juta. Ya, baru juga setahun udah dapat 1 juta. Tapi kalau kita mengatakan saya mau jadi entrepreneur yang omsetnya adalah 1 triliun. Nah, kita itu akan lebih kuat pada akhirnya kan. Tidak akan puas karena belum mencapai 1 triliun. Begitu kita sudah mencapai 1 juta yang tadi kita menetapkannya hanya 1 juta, kita kemudian menjadi merasa sudah puas, ya. Sudah tercapai kok yang saya inginkan. Nah, itu kita harus meletakkan sesuatu yang lebih dalam, lebih jauh, lebih visioner. Orang yang berpendek dia pasti sedikit, tapi orang yang berpikirnya panjang dia mesti kemudian usahanya juga lebih kuat. Itu Akbar ya analoginya. Ya, terima kasih Akbar. Silakan lagi, 2 penanya lagi. Saya, Ya, siapa namanya? Maaf nih, saya lagi lihat nih. Pak Muhammad Parizahari ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Parizahari, saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala. Jadi begini Pak, waktu pasar misalnya kan Pak, ya. Jadi tiba-tiba ada seseorang pengusaha masuk dengan tiba-tiba dia menjual barang itu menurunkan harganya Pak. Kan kita mengambil untung misalnya 2.000, seperti tidak ada gitu Pak. Jadi menjatuhkan harga pada persaingannya gitu Pak. Jadi kan dalam etika bisnis itu kan Pak, kita kan tidak boleh menjatuhkan pesaing lain kan. Jadi bagaimana tanggapan Bapak gitu Pak? Jika melihat ada orang tiba-tiba penjualan, tapi dia menurunkan harganya sangat drastis gitu Pak. Sehingga kita yang berjualan di sampingnya tiba-tiba kok dia lebih rame gitu Pak. Rupanya kita teliti dia menjatuhkan harganya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, langsung Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Zahari ya. Saya kira ini memang sesuatu yang sangat real di lapangan, sering terjadi ya. Tidak hanya pada tingkat penjualan di pasar, tapi sampai ke pasar-pasar bursa juga demikian tuh ya. Sampai penjualan-penjualan bisnis besar juga selalu seperti itu. Nah, kalau dasar kan orang berbisnis pasti ingin dapat untung, itu ya yang harus dilakukan. Kita lihat dalam 2 kacamata. Yang dilakukan orang ini adalah untuk membuat orang lain sengsara, ya, orang lain tidak berdaya, kemudian dia karena tidak mampu menjual dia mati, ya. Begitu kita mati, kita tidak jualan, dia jual sendiri, dia menjadi
menjadi agen tunggal, kemudian dia naikkan ditabrak harganya. itu kan? Nah, Keluar itu dari kan rumah sakit seperti kasus-kasus penimbunan, ya. Nah, kalau dasarnya ini saya kira 600, pengusaha 599. yang tidak lama, ya, hidupnya tidak akan lama. Kira Indonesia Kalaupun biasa, dia kira. sukses tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dirinya kecuali energi negatif yang dia bawa kemana-mana. Tapi kalau misalnya Ya. ada seorang pengusaha dengan kasus seperti tadi, itu yang langka. dia memberi harga di bawah kita, tapi memang dia modalnya Mama ada? tertutupi. Artinya dia tidak bermain Pak Zahari misalnya modalnya 10, dia modalnya dengan ini yang sama bisa 6, sehingga dia bisa jual 10. Nah, kita modalnya saya sudah 10, tidak bisa kita jual 10 seperti dia. Nah, mungkin di situ dibutuhkan kreativitas kita. Mengapa dia bisa dengan modal 6, kenapa kita modalnya sampai 10? Nah, di situ bagian penting dari kreativitas seorang entrepreneur, ya. Hukum bisnis kan dengan modal sekecil-kecilnya bisa menjual yang lebih layak. Tetapi kalau misalnya kita mengatakan Pak Zahari itu adalah sebagai dia memang murni kecurangan, ya. Nah, keyakinan kita adalah orang curang itu tidak selamat, ya. Karena kalau dalam sebuah tataran nilai ada namanya hukum law attraction, ya. Hukum law attraction itu hukum tarik menarik. Bahwa setiap aktivitas melakukan manusia, kalau dia melakukan sesuatu curang, energi negatif, maka dia menghasilkan juga energi negatif. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, yang benar, pasti dia menghasilkan energi positif. Nah, hukum ini mengajarkan bahwa kebaikan ditarik pada kebaikan dan keburukan ditarik pada keburukan. Dalam jangka waktu tertentu, dia akan menjadi energi itu akan menguasai dia seperti gurita, dan dia jatuh sangat besar. Kalau dia tidak langsung jatuh, dia terus naik, dia jatuhnya. Ya, kalau dalam Al-Quran kan ada kisah siapa namanya, Korun, ya. Kisah Korun yang terus mengumpulkan harta yang luar biasa, sampai kuncinya saja tidak mampu dibawa oleh pemuda-pemuda yang gagah besar badannya. Tapi ketika jatuhnya luar biasa, ya. Semua harta-hartanya tenggelam dan tidak ada yang bisa mengambilnya sedikit pun, termasuk dirinya masuk ke dalam itu. Itu energi, itu disebabkan oleh kalau hari ini diteliti bahwa setiap orang dalam semua aktivitas, dalam semua perilaku, dalam semua bicaranya menghasilkan energi. Energi baik kembali kepada dia dalam bentuk-bentuk kebaikan, energi buruk kembali kepada dia dalam bentuk keburuk-burukan. Kan di SMA kita dapat hukum kekalahan fisika, hukum kekalahan energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berpindah tempat. Jadi semua energi yang kita hasilkan sesungguhnya tidak bisa kita rubah lagi, ya. Nah, dalam Islam diajarkan cara merubahnya itu ya melalui tobat. Hanya dengan tobat kemudian energi negatif bisa dihilangkan. Coba perhatikan di layar ini 10 faktor sukses. Ya, ini penelitian di dunia ini. Ya, Stanley ini meneliti 100 faktor yang penting yang membuat orang sukses. Coba perhatikan. Yang pertama itu jujur di atas itu. Ya. Jadi jujur itu adalah faktor pertama orang sukses. Di antara 100 faktor itu ada salah satu pilihan, ada salah satu unsur yang disebut adalah perguruan tinggi terkenal. Itu ternyata ada di 32 di antara 100 itu. Jadi 10 faktor yang membuat orang sukses ya ini. Jujur, disiplin, good interpersonal skill, yang tadi itu kesadaran kemampuan itu ya. Punya dukungan. Ya, kalau kita yang belum menikah, dukungan dari keluarga, terutama ridho ibu itu sangat penting. Bekerja lebih keras dari yang lain. Nah, itu juga sangat utama. Kalau kita lihat orang itu bekerja, dia bangun jam 7 pagi, yang disebut dengan bekerja lebih keras, kita bangun 1/3 malam. Sudah kita bangun, kita berdoa, kita sholat, kemudian kita mulai bekerja. Nah, itu lebih keras dari yang lain. Mencintai apa yang dikerjakan, nah itu tadi. Ya, keyakinan menjadikan pekerjaan
pekerjaan itu sebagai sesuatu yang apabila kita tidak bekerja kita menderita. Apabila kita bekerja kita tidak bisa hidup dengan nyaman. Itu karena dia sudah mencintai. Orang yang saling mencintai kalau nggak ketemu kan gelisah. Nah kalau mencintai pekerjaan juga begitu. Kalau kita tidak bekerja, kita merasa tidak bermanfaat apa-apa. Kemudian kepemimpinan yang kuat, yang baik dan kuat, ya, semangat dan kepribadian yang kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik dan kemampuan menjual gagasan dan produk. Jadi kemampuan menjual gagasan dan produk tadi itu pemasaran itu ada di urutan ke-10. Ternyata yang pertama itu adalah jujur disiplin. Jadi silakan mencontoh saja dengan 4 sifat karakter Nabi itu sudah membuat kita sukses ya. Amanah, fatonah, sidik, nah itu sudah membuat kita menjadi sukses. Itu sudah dicontohkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah dan hari ini diteliti ternyata itu letaknya jadi urutan pertama lagi. Begitu ya, siapa tadi Sahari ya? Iya Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Pulau Jawa kalau bisa. Ya silakan satu lagi ini Mama Maghrib di Bogor. Silakan satu lagi pertanyaan. Kami silakan. Saya Pak. Oke. Saya itu ini perempuan ya, Sheila ya, Sheila Sahari. Iya Pak. Ya boleh dari mana nih? Perkenalkan nama saya Sheila Saharani. Saya dari Teknik Pertanian Unsia 2018. Pak, saya ingin bertanya. Tadi di slide ada dijelaskan mengenai berdasarkan penelitian, manusia sehari-hari memiliki keinginan sebanyak 80%, sehingga memiliki keberhasilan 12%. Namun yang seharusnya terjadi adalah manusia harus memiliki keyakinan sebanyak 20%, sehingga akan memiliki keberhasilan 80%. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, di masa pandemi seperti ini, kita banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga kita memiliki banyak keinginan dan plan yang ingin kita jalani. Karena di rumah jadi kita sering berpikir gitu Pak. Jadi namun di masa sekarang ini segala sesuatu itu pasti tertunda. Terlebih jika berkaitan dengan wirausaha yang berkaitan dengan banyak orang gitu Pak. Terus seiring berjalannya waktu pasti akan sampai kita pada titik di mana kita merasa malas gitu Pak, karena segala sesuatunya tertunda-tunda. Nah, bagaimana cara Bapak dalam memotivasi diri Bapak jika hal tersebut terjadi pada Bapak Pak? Begitu, terima kasih. Silakan Pak Amir. Ya, Saharani ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya inikan dulu. Kondisi alamiah ya tanpa ada treatment dalam diri manusia, sehari-hari manusia menghasilkan keinginan 80% dan keyakinan 20%. Ya, itu alamiah, itu penelitiannya secara alamiah tanpa ada treatment dalam diri kita. Penelitian selanjutnya dilakukan adalah dari 80% keinginan ini ternyata keberhasilannya hanya 12%. Tapi yang alamiah 20% tadi keberhasilan 88%. Nah, apakah mungkin keyakinan kita lebih dari 20%? Mungkin. Karena itu kan tadi berarti harus ada perlakuan, harus ada treatment dalam diri kita. Itu tadi yang kata Saharani, jangan malas. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan. Kan setiap aktivitas ada ujian. Ujian yang diberikan Allah pada setiap manusia sama, itu pandemi. Biasanya kan ujian tuh beda-beda ya. Ya, ada karena pandemi orang tambah sukses hari ini. Ya, omsetnya tambah naik. Tapi ada karena pandemi dia harus gulung tikar. Ada besar dari peluang sukses kita. Kita harus melihat pandemi itu lebih kecil dari peluang sukses kita, karena pandemi
itu kan juga ujian dari Allah. Kalau Allah mengatakan jalan penyelesaian manusia dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, saya mengalami juga. Saya sebagai dosen, Pak Pur juga mengalami ketika kita di awal pandemi kampus. Dalam 1 tahun pertama, mahasiswa tidak mau hadir ke kampus, terus dia nggak mau bayar SPP. Merasa bahwa kan kita tidak hadir di kampus, Pak, ngapain bayar SPP? Dan itu yang menyebabkan berdampak gaji para dosen, dan ternyata bukan hanya dosen ya, Pak, di perusahaan-perusahaan itu banyak pemotongan gaji. Ya, itu untuk satu hal ya. Tapi kemudian saya diajarkan juga oleh guru spiritual saya, terima dengan ikhlas. Kalau memang hak kita hari ini dipotong begitu, kalau tidak Allah menghendaki tidak akan dipotong. Karena Allah menghendaki kita tetap dipotong, ya kan? Jadi jangan menggerutu. Kalau menggerutu itu justru membangkitkan energi negatif. Kita sudah dalam keadaan sulit, kita menggerutu, energi negatif menguasai kita, kita nggak akan bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, di saat seperti itu, kemarin ya, yang biasanya saya juga kan sebagai dosen juga trainer. Trainer nggak ada undangannya. Penghasilan saya banyak dari trainer, tapi nggak ada undangannya. Kemudian saya juga sebagai konsultan nggak ada undangannya. Saya sebagai asesor BNSP juga terhenti semuanya. Jadi hampir hanya satu jalan itu untuk pemasukan. Pada sama ini dosen itu hanya karena senang aja jadi dosen, tidak pernah mengharapkan pemasukan besar dari situ. Nah, yang luar biasanya ketika saya mulai ada di rumah terus, apa yang harus saya lakukan? Gimana cara bisa saya bertahan? Anak-anak harus bayar SPP. Anak saya baru masuk yang satu baru masuk perguruan tinggi tahun ini dan harus bayar uang masuk kan? Saya harus membutuhkan dana sekitar 30 jutaan lebih. Yang pertama adalah ketika berada di rumah, kita mau optimalkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi saya menulis artikel-artikel ilmiah. Oh, itu luar biasa. Ternyata artikel saya dimuat di Sinta 2. Saya dapat bonus dari universitas 5 juta satu artikel. Enak banget, saya bilang satu artikel dibayar 5 juta. Udah nulis lagi. Nulis lagi, nggak dibayar. Pak, nggak boleh banyak, katanya biar kebagian yang lain. Cuma dapatnya 5 juta, tapi lumayan. Nah, terus apa lagi? Oh, ternyata energi positif yang kita lakukan masa lalu itu benar-benar terbukti. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Pur juga yang menelpon saya. Orang yang mencari saya itu lewat Pak Pur. Karena dulu saya sama-sama dengan Pak Pur suka menyelenggarakan pelatihan. Orang itu ingat dengan pelatihan yang pernah kita selenggarakan. Ternyata saya ditawari menjadi konsultan pengembangan pemuda tani programnya Kementan. Nah, kan dengan walaupun kita berada di rumah tiba-tiba datang itu rezeki. Ya, kenapa orang ingat dengan kita? Ya, itu energi. Kenapa orang dalam situasi tersulit, dalam situasi yang kita butuhkan, pada saat kita tidak butuhkan dia ingat, pada saat kita butuhkan dia nggak ingat. Nah, itu karena energi negatif. Jadi teruslah berbuat Saharani kebaikan meskipun kecil, karena itu menjadi tabungan buat kita. Ya, teruslah semangat meskipun sekarang. Jadi kalau kita sekarang berada di rumah, produktif dengan berada di rumah. Ya, karena produktif bukan harus berada di luar. Di luar juga bisa produktif. Apalagi mahasiswa. Ya, dengan berada di rumah bisa sangat produktif. Ya, dan bagaimananya itu adalah manajemen pribadi kita. Itu intinya itu. Tidak semua orang harus sama modelnya ya. Yang penting terus punya semangat, jangan pernah menyerah, terus pengembangan diri, ya ikuti pengembangan diri lewat online yang sekarang tersebar. Jadi begitu pandemi ini lewat, kita sudah jadi pribadi yang kuat, tidak harus mulai dari nol lagi. Kita sudah pribadi yang siap terbang, yang sayap-sayapnya kita tumbuhkan ketika kita berada di rumah tadi itu.
Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan Sarani bisa menangkap dengan baik. Baik, Demikian. ya. Baik Pak Dr. Amit Ikramdi, pertanyaan dari saudari Sheila Sarani, ya. Pak Amit Ikramdi ini diketahui bahwa saya sejak kuliah S1 di IPB, Bang Amir ini adalah senior saya. Saya masa-masa kuliah dulu sudah membentuk sebuah yayasan training Pumping Indonesia dengan beberapa kali berubah nama. Alhamdulillah 23 tahun sudah berdiri, sudah berkibar seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya bisa keliling Indonesia karena di Pumping Indonesia yang didirikan oleh Pak Amir ini. Nah, dimanapun berada, tetap kami bisa bersama, biarpun saya di Aceh, tapi saya bisa di Jakarta, bisa ke Sulawesi, bisa ke Kalimantan dengan Pumping ini. Karena Alhamdulillah saat ini sudah dikenal di mana-mana. Nah, jadi semasa kuliahlah seperti Pak Amir katakan, semasa kuliahlah kita berkarya, semasa kuliahlah kita berusaha. Kalau misalnya dalam masa kuliah kita gagal, kita belajar lagi kesempatan. Kalau sudah sarjana tidak ada kata-kata lagi gagal. Masa kuliahlah kita belajar. Baik, Pak Amir, ini Pak Amir pun sudah maghrib di sana. Izinkan kami sharing nomor Pak Amir maupun WA. Bila nanti Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik semuanya, bila ada kurang puas, ingin konsul lain semuanya itu bisa melalui WA 0813 109 23934. Begitu Pak Amir ya? Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Amir, alhamdulillah, mohon maaf, ini kami dari Perguruan Tinggi juga pada adik-adik dalam hal ini sudah sepakat pada Pak Amir, mohon digratiskan dalam hal ini. Bisa Pak Amir sekali bicara ini pembayarannya mahal sekali, sekitar 510 juta, tapi hari ini kita digratiskan. Terima kasih banyak Pak Amir ya, untuk adik-adik ini yang dari Aceh. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah kita akhiri. Mungkin kalau di Aceh ini belum maghrib, kalau di Bogor sudah maghrib. Kalau Pak Amir memutarkan film Elang, boleh juga kita bagikan Elang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di puncak sukses, ya. Terus berikhtiar, terus membina diri. Insyaallah kun fayakun Allah akan membuat kita menjadi manusia yang sempurna dan akhirat.